Angkatan 8 dari Kabupaten Lebak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Siti Hamdaria SPD dari SMP Negeri 31 Atap Malingping. Dan saya Novitri Indriani SPD dari SDN 2 Malingping Selatan. Dan saya Neng Endah SPD dari SMP Negeri 6 Malingping. Selamat menyaksikan. Audio Jungle. Kasus pertama, saya Siti Hamdaria sebagai pengamat atau observer dan Bu Neng Endah sebagai coach serta Bu Novitri Indriani sebagai coaching. Nah, di dalam kasus pertama itu permasalahannya adalah bahwa seorang guru ditegur oleh pengawas karena guru tersebut dalam mengajarnya tidak menggunakan buku teks. Hanya terpacu kepada media pembelajaran saja seperti konten YouTube dan juga lainnya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bu Siti Hamdaria. Bagaimana kabarnya sore hari ini Bunda? Apakah sehat? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya pun pada sore hari ini dalam keadaan baik. Bunda mau mengadakan coaching ya? Iya Ibu. Ya. Nah Ibu, sebelum melakukan coaching sebagai awal pembelajaran, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bunda ya. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik, jadi Bunda itu coach dan coachingnya akan saya apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coach atau yang diberikan oleh Bunda sendiri. Nah, alur kita di sini di mana ada tujuan, ada identitas ya, ada apa sih rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah, Bunda jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching kita ya, diantaranya kemitraan, proses keaktifan, dan memaksimalkan potensi. Baik Bunda, untuk pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini itu present, yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali, luar biasa ya. Memang itu yang harus dikembangkan oleh seorang coach ya. Baik, luar biasa ya Bunda. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa ya, bagus sekali. Nah, kemudian ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bunda, sebelum menutup kita untuk praobservasi ini, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Nah, untuk indikatornya yaitu saya ingin coaching yang saya lakukan ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Luar biasa sekali ya Bunda ini. Jadi sudah melakukan tahapan coachnya dengan baik. Mungkin itu saja ya pertanyaan sebagai praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Baiklah Ibu, terima kasih ya atas kesempatannya pada siang hari ini. Sama-sama Bunda, ya dengan senang hati saya melakukan praobservasi sebagai pengamat ya. Selamat siang Ibu. Apakah Ibu memiliki waktu hari ini? Selamat siang juga Bu Novi.
Ada apa ya? Saya lihat sepertinya Bu Novi ini agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Ibu, apakah ada yang ingin bisa saya bantu? Sebelumnya saya mau mohon maaf Bu, apakah saya jadi mengganggu waktu Ibu? Tidak apa-apa Bu, santai aja. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu dapat membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu kepada Ibu? Begini Bu, sebenarnya saya ingin mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini Bu. Nah, masalahnya apa? Coba Bu, ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat atau tidak, beberapa hari yang lalu ada pengawas yang melakukan supervisi di kelas saya. Nah, waktu itu saya mendapat teguran dari pengawas itu, Bu. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih, Bu, sebetulnya masalah itu tidak terlalu serius. Tidak serius? Tidak serius apa gimana Bu? Jadi pengawas waktu itu mengkritik saya, Bu, tentang proses saya mengajar di kelas saya, Bu. Proses mengajar. Nah, proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau Ibu sampai dikritik? Kalau boleh tahu bagaimana itu? Jadi sebetulnya pengawas itu sepertinya tidak suka ketika saya mengajar karena saya tidak menggunakan buku-buku ataupun teks untuk ketika mengajar itu, Bu. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, dari perpustakaan. Jadi yang penting saya mengajarnya mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, Bu, beliau malah merasa tersinggung, Bu. Waduh, jadi masalahnya begitu Bu. Nah, kalau begitu saya tanya dulu nih, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi ya, Bu ya. Jadi ketika mengajar, saya menggunakan berbagai sumber dari buku dari perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, ataupun saya menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Itu yang selalu saya lakukan, Bu. Nah, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa, Bu, dan siswa juga merasa termotivasi loh. Terus dianya merasa bersemangat ingin belajar gitu, Bu. Wah, sebenarnya itu sudah bagus sekali Bu Novi, luar biasa ya. Sekarang nih, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang diketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda ya Bu ya, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya, Bu ya. Tapi kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih saja kurang maksimal, Bu, ketika dalam pembelajaran saya. Itulah Bu pentingnya buku teks ya sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini ya, Bu, saya merasa kurang nyaman sekali karena saya menjadi kepikiran dan resah. Di rumah pun saya kepikiran terus dengan masalah yang saya alami ini. Akibatnya jadi pekerjaan yang lain yang saya alami ini terbengkalai, Bu, akhirnya. Wah, lalu apa nih yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini?
Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman dan saya rasa itu karena Bapak pengawas ketika itu menyampaikan hal yang tidak dia sukai kepada saya dan juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu. Saya takut nanti akan menjadi masalah ke depannya nanti, Bu, dan saya akan dipersulit oleh Bapak Kepala Sekolah nanti. Nah, jika saya dapat menyimpulkan ya Bu ya, yang membuat merasa tidak nyaman adalah satu supervisi karena Bapak tidak menggunakan teks ya sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, ya Bu ya, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Itu seperti itu. Iya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur nggak ya, Bu, sama kepala sekolah saya, Bu ya? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat peka dalam belajar. Mudah-mudahan ya, Ibu ya. Amin. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Dari apa yang saya sudah sampaikan tadi, saya berniat akan menemui Bapak Kepala. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, Bu Siti Hamdariah. Baik Bunda, kami sedang melakukan coaching bersama Bu Novi ya. Alhamdulillah Bu sudah. Nah, sebelum ke penutup ya Bunda, saya ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bunda lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Bunda? Nah, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk bisa menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Bunda. Menurut saya sebagai observer yang sudah dilakukan oleh Bunda pada coaching kali ini bersama tim Novi itu sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan Bunda juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Novi sehingga Bu Novi bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menceritakan permasalahannya. Dan juga coaching yang sudah dilakukan Bunda tadi sudah melalui prinsip coaching juga. Baik, pertanyaan yang terakhir ya Bunda ya, sebelum kita tutup ya. Kompetensi apa yang diinginkan atau dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Nah, kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses kita ini sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik untuk kedepannya, Bu. Nah, bagus sekali ya. Semoga kita semua bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya ke depannya. Amin. Nah, demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bunda ya. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu ya. Sama-sama Bunda. Mari Bu. Ya, terima kasih. Kasus yang kedua, di sini saya sebagai Novitri Indriani sebagai observer, sedangkan Ibu Siti Hamdariah sebagai coach dan Ibu Neng Endah sebagai coaching. Baik, untuk kasus kedua, permasalahannya adalah di mana ada seorang guru atau rekan sejawat saya
yang mengalami permasalahan dengan anak didiknya di kelas 2 SD karena anak didiknya tidak mengerjakan PR secara berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Novi. Bagaimana sebaliknya Bu Novi? Alhamdulillah sehat. Baik Bu. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan pertanyaan dulu kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang penilaian yang akan saya lakukan, yaitu sesuai dengan rubrik penilaiannya Bu ya. Baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coaching itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai atau tidak dengan alur tirta tersebut. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga terakhir memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah, baik, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kepada coaching kali ini Bu? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present atau mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua ya Bu, kompetensi apa atau yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Baik, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu adalah present juga mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, pada proses coaching kali ini yang akan saya harapkan yaitu di mana coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya dan juga menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Baiklah, demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu nanti. Baik, terima kasih Bu Novi. Sama-sama Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bu Siti. Ya, selamat sore Bunda. Bagaimana keadaannya? Saya perhatikan akhir-akhir ini Bunda sering ngomong. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik dan sehat. Hanya saya sedang tidak baik-baik saja hati saya ini. Saya itu sedikit jengkel Bu dan kecewa karena sudah mengarahkan anak-anak untuk mengerjakan PR, tetapi ada saja yang tidak mengerjakan. Saya sebenarnya mau cerita dari kemarin-kemarin pada Ibu, hanya saya belum ada waktu. Oh, tidak apa-apa Bunda, jangan sungkan-sungkan, silahkan cerita saja. Sebenarnya saya malu untuk bercerita karena ini permasalahan di kelas saya. Sebagai wali kelas, saya akhir-akhir ini merasa kesal dan kecewa. Mengapa harus malu Bunda? Jangan sungkan-sungkan, silahkan ceritakan apa yang menjadi permasalahan. Mungkin saja kita bisa bersama-sama mencari solusi terbaiknya. Saya siap mendengarkan apa yang akan diobrolkan oleh Bunda. Baiklah Ibu, terima kasih ya Bu Siti. Baik, nah menurut Bunda, kira-kira apa yang akan kita obrolkan pada sore hari ini? Nah, saya ingin masalah yang saya rasakan dapat terselesaikan dengan cepat dan baik Bu. Ya Bu, saya berdoa semoga anak Bunda dan Bunda juga kira-kira kenapa anak-anak Bunda bisa membuat jengkel Bunda? Iya Bu, kadang saya merasa jengkel dan kecewa. Iya,
apakah ada rencana Bunda bagaimana caranya supaya anak-anak tidak membuat jengkel lagi kepada Bunda? Bu, anak-anak itu ya kenapa sering membuat jengkel terhadap saya ya? Saya merasakannya mereka itu memiliki suatu karakteristik, yaitu mereka mungkin malas ya Bu ya, malas dan kurang koordinasi dengan orang tuanya. Oh begitu ya. Baik, mendengar dari cerita Bunda, apakah PR yang selama ini Bunda sajikan sudah sesuai dengan keinginan anak-anak usia SD kelas 2 ya? Iya Bu, saya sudah semaksimal mungkin Bu. Bahkan anak yang tidak mau menulis pun saya tuliskan PR-nya, biar saat datang ke rumah orang tuanya dan orang tuanya baca gitu ya Bu ya. Iya. Dan saya pun sudah membuat grup WA bersama orang tua murid Bu. Bagus sekali ya. Nah, seperti apa cara Bunda membuat grup WA bersama orang tua murid SD kelas 2 tersebut? Saya di awal pelajaran sudah mengumpulkan semua wali murid Bu, wali murid kelas 2, dan kemudian saya meminta nomor HP orang tua dari masing-masing ya Bu ya. Iya. Dan saya pun membuat grup WA dari kelas 2 itu. Baik. Kalau melihat dari apa yang telah Bunda ceritakan, sepertinya ini hanya miscommunication saja ya kepada orang tua murid. Nah, sekarang misalnya Bunda kan sudah punya rencana itu sangat bagus sekali ya. Nah, untuk kalau melihat dari apa yang telah Bunda ceritakan, sepertinya ini hanya terjadi miscommunication saja pada orang tua murid tersebut. Nah, agar orang tua murid tersebut berperan membantu dan membimbing anak-anaknya untuk mengerjakan PR. Coba ceritakan rencana apa saja yang akan Bunda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Oh iya Bu, saya punya rencana. Saya mau lebih intens lagi berkomunikasi bersama orang tua murid ya Bu ya, agar saya tuh membantu dan membimbing anak-anaknya untuk mengerjakan PR di rumah. Dan saya tidak hanya berkomunikasi lewat grup saja, tetapi saya juga akan menghubungi jika tugas anak-anaknya belum dikerjakan. Iya, bagus sekali ya rencananya. Saya sangat salut sekali. Apakah sebenarnya Bunda ingin semua anak-anak Bunda mengerjakan PR? Iya Bu, jelas dong. Saya ingin sekali semua anak-anak saya itu mengerjakan PR mereka dengan tepat waktu. Bagus sekali ya Pak. Selain rencana yang tadi, apakah Bunda punya rencana yang lain? Saya merencanakan akan mengumpulkan orang tua murid di kelas 2 sebulan sekali Bu waktunya. Wah, ide bagus itu ya. Saya sangat setuju sekali. Dan saya sangat salut sekali, menjadi wali kelas 2 SD itu memang tidak mudah ya Bunda ya, dimana anak-anaknya sedang masa transisi dari kelas 1 ya. Semangat ya Bunda ya. Terima kasih Bu ya. Saya berharap dengan rencana saya ke depan, anak-anak murid saya itu bisa dibantu dan dibimbing oleh orang tuanya untuk mengerjakan PR gitu Bu. Ya, bagus sekali ya. Nah, sekarang apakah ada harapan lain selain dari itu? Ulangin ya. Nah, sekarang apakah ada harapan lain selain dari itu? Ada Bu. Saya berharap orang tua dari murid saya bisa bekerja sama dengan saya agar anak-anaknya mengerjakan PR. Wah, saya sangat setuju sekali, sangat salut dengan apa. Siti. Waalaikumsalam Bu Novi. Baik, tadi Ibu Siti Hamdariah sudah melakukan coaching dengan Ibu Neng Endah ya? Iya, alhamdulillah sudah Bu Novi. Baik, nah sebelum melakukan penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan kepada Ibu pasca observasi ini ya Bu ya. Iya. Baik. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Baik, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya untuk bisa menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah terbaik untuk menyelesaikan permasalahan.
Oke, baik, Bu Siti Hamdaria. Menurut saya sebagai observer ya Bu ya, tadi proses coaching Ibu dengan Ibu Neng Endah sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu dengan Ibu Neng Endah juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Neng Endah sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coachingnya sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan dengan Ibu Neng Endah tadi? Baik, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi ketika proses kita, sehingga saya ini dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, semoga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya tutup semuanya, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Audio Jungle. Kasus ketiga, saya Neng Endah sebagai observer, dan di samping kanan saya ada Bu Siti Hamdaria sebagai coach, dan di samping kiri saya ada Bu Novi sebagai coach. Baik, kasus yang ketiga, di sini ada seorang teman sejawat atau Ibu Siti Hamdaria bercerita kepada coach atau saya sendiri karena beliau menghadapi satu permasalahan. Ketika permasalahan itu terjadi di kelas, ada satu orang murid yang selalu mengganggu pembelajaran temannya ketika belajar di dalam kelasnya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Neng Endah. Iya, gimana Ibu Novi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Neng Endah hari ini? Sehat? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Kemarin saya sempat sakit Bu. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching ya Bu ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Ya. Baik Bu Novi, pada coaching hari ini coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Baik. Apakah yang nantinya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya adalah tentang kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Novi, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Novi adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kepada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang pertama yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Yang kedua, memberi pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Baiklah, sekarang Bu saya mau memberikan pertanyaan yang kedua, yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bu, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu pertama mendengarkan aktif ya Bu ya. Terus yang kedua pastinya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Baiklah, kemudian Bu ada satu pertanyaan lagi, ini sebagai pertanyaan yang ketiga ya Bu, atau yang terakhir. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, saya ingin mengcoaching saya ini agar menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut itu. Baiklah Bu Novi ya,
Demikian dulu ya Bu Novi ya perobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya ya. Baik. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya, Saya langsung coaching. Oh iya silahkan Bu Novi, hati-hati ya. Assalamualaikum Bu Siti Hamdaria. Waalaikumsalam Bu Novi. Baik. Selamat siang Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat, hanya sedikit air-air ini agak kurang baik sebenarnya Bu. Baik. Tidak apa-apa. Saya perhatikan sepertinya Bu Siti Hamdaria hari ini agak sedikit murung. Kenapa ya? Iya Bu, sebenarnya saya sedang sedikit jengkel dan kecewa karena saya sudah mengarahkan anak-anak saya di kelas, tetapi ada satu siswa itu Bu yang suka membuat masalah ya atau gaduh dan mengganggu konsentrasi anak yang lain gitu Bu. Oh, seperti itu. Baik. Kalau begitu, boleh silakan Bu Siti Hamdaria berceritakan kepada saya bagaimana proses sehingga Ibu merasakan jengkel dan kecewa tadi. Nah, jadi saat saya mengajar di kelas, anak tersebut sering mengganggu ya, sering mengganggu dan sering bercanda dan sering bercerita tentang dirinya sehingga membuat anak yang lain itu hilang konsentrasi. Oh, begitu. Terus menurut Ibu kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Baik, sebenarnya memang saya sudah lama ini ingin ngobrol dengan Bu Novi ya, istilahnya ingin curhat gitu ya. Hanya saya masih malu dan kadang suka tidak ada waktunya gitu Bu, langsung pulang habis ngajar gitu ya. Kita kesibukan gitu, jadi tidak sempat cerita ya. Tidak usah malu Bu, tidak usah sungkan. Ketika Ibu ada keperluan atau apapun, silahkan datang kepada saya. Ibu silahkan bercerita apapun masalah Ibu. Sekarang Ibu ceritakan. Tadi intinya saya dengar Ibu ini ingin menyelesaikan permasalahan karena di kelas Ibu itu ada satu siswa yang sedang mengalami sebuah permasalahan ya. Iya. Ya, bagaimana Ibu boleh ceritakan? Iya. Jadi saya ingin masalah saya yang saya rasakan ini ya Bu ya, cepat terselesaikan dengan baik gitu Bu, dengan baik, karena memang anak tersebut kadang sering membuat saya sebagai seorang guru merasa jengkel gitu ya. Oh, seperti itu. Tapi menurut Ibu, kira-kira apakah sebenarnya akibat atau permasalahan ataupun alasan kenapa si anak tersebut sehingga bisa seperti itu, Bu? Menurut Ibu bagaimana? Ya, sepertinya memang anak tersebut itu lebih ingin diperhatikan ya daripada anak yang lain. Karena di saat pembelajaran dia bercerita tentang pengalaman yang sudah dia lakukan, misalnya berkunjung ke pantai, tetapi menceritakannya itu kurang tepat gitu, di saat pembelajaran sedang berlangsung begitu. Jadi mungkin anak tersebut ingin lebih diperhatikan lagi seperti itu ya. Oh, iya. Jadi menurut Ibu setelah mendengar cerita Ibu tadi, menurut Ibu apa rencana yang akan Ibu lakukan nanti ketika Ibu mendapat permasalahan seperti tadi? Baik, mungkin ketika pembelajaran berlangsung atau KBM berlangsung, saya akan menyajikan pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga dia bisa fokus gitu Bu, pada pembelajaran yang saya berikan, supaya dia tidak bercerita tentang dirinya lagi gitu kepada teman-temannya ya. Begitu. Bisa lebih spesifik lagi Bu, maksud Ibu pembelajaran yang lebih menyenangkan yang seperti apa? Dengan menampilkan media-media pembelajaran yang menarik seperti menampilkan gambar yang mungkin bagi siswa tersebut dia sangat tertarik sehingga bisa fokus, atau juga saya menyajikan video-video pembelajaran gitu Bu. Oh, begitu, bagus sekali ya. Saya sangat terharu dengan apa yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Baik, selanjutnya kalau melihat atau mendengar dari yang Ibu ceritakan tadi, apa komitmen Ibu selanjutnya yang akan Ibu laksanakan sehingga Ibu dapat melaksanakan pembelajaran sehingga tidak terlaksana permasalahan yang tadi? Baik, mungkin sebelum pembelajaran berlangsung saya harus membuat kesepakatan kelas dulu ya Bu ya, biar nanti saat pembelajaran berlangsung anak tersebut tahu nih, jika memang ada yang mengganggu temannya berarti kan dia nanti tidak menghargai atau tidak menghormati temannya. Jadi intinya saya membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu,
menyajikan video pembelajaran yang menarik sesuai materi pada hari itu, menyajikan gambar-gambar, ya pokoknya bagaimana anak tersebut bisa fokus gitu Bu, untuk mengikuti pembelajaran saya, biar dia tidak melakukan hal-hal yang sudah dia lakukan. Ya, terima kasih. Sepertinya bagus sekali ya yang sudah Ibu, komitmen yang sudah Ibu lakukan tadi. Saya salut, saya sangat bangga kepada Ibu karena ide-ide yang Ibu lakukan tadi sudah bagus. Baik dengan permasalahan yang Ibu terima tadi atau yang Ibu alami tadi, adakah harapan-harapan lain yang Ibu harapkan terhadap murid tersebut? Ya, harapannya memang murid tersebut itu bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus ya, itu saja harapannya Bu. Iya, Pak. Jadi dengan rencana yang tadi sudah saya paparkan, di mana saya akan membuat kesepakatan kelas, Ya. ingin melihat juga kebutuhan anak tersebut ya seperti Betul. apa, Iya. menyajikan RPP yang berdiferensiasi ya Betul. seperti itu, dan menyajikan media dan video pembelajaran yang menarik pada intinya sesuai kebutuhan anak tersebut. Sebetulnya rencana Ibu sudah bagus, harapan Ibu sudah baik, semua sudah terencana dengan baik. Lantas supaya terlaksana dengan baik rencana, harapan dan yang lainnya, apakah ada yang membantu Ibu ketika proses itu bisa berlangsung dengan baik? Baik, tentu saja Bu, dan rekan sejawat saya juga pasti membantu ya. Kami intinya di sekolah juga harus mengadakan rapat intern ya, ibaratnya untuk mengatasi anak tersebut. Karena anak tersebut bukan hanya di pembelajaran saya saja Bu, seperti itu. Jadi di semua pembelajaran. Oh begitu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu laksanakan dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Ya, amin. Saya hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Amin. Ya. Terima kasih Bu Novi ya. Dan maaf sekali ini saya mengganggu Bu Novi ya, untuk mengutarakan permasalahan yang saya lakukan. Saya sekarang sudah merasa lega ya, karena saya sudah bisa bercerita kepada Bu Novi. Ya baik. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Endah. Oh iya, Bu Novi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Siti. Ya Bu betul, alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik, di coaching tadi ya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk bisa menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya itu. Oke Bu Novi ya. Nah, menurut saya sebagai observer ya Bu Novi, tadi proses coaching Bu Novi dengan Bu Siti itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya pun sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Novi pun sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan kepada Bu Siti, bisa menemukan solusi dan juga solusi-solusi dari permasalahan itu. Ya, begini Bu Novi ya. Coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coachingnya. Pertanyaan terakhir ya Bu Novi ya, sebelum kita tutup nih. Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi kalau proses kita, sehingga saya nanti bisa dapat melakukan coaching itu dan lebih baik lagi Bu. Baiklah ya Bu ya, semoga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Amin, ya amin. Ya, demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya tutup dengan kita akhiri dengan hamdalah saja Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Salam guru penggerak, tergerak bergerak.